Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk memulai praktikum, kita akan membuat simulasi terlebih dahulu di komputer. Setelah berhasil, baru nanti diimplementasikan ke hardware atau ke perangkat yang sesungguhnya. Salah satu dari kelebihan teknologi microcontroller yaitu tersedianya fasilitas software aplikasi untuk mensimulasikan dan menganimasikan di dalam komputer tanpa menggunakan hardware. Nah, sesi ini kita akan pengenalan software. Ada dua software yang kita kenalkan untuk melakukan simulasi dan animasi microcontroller, yaitu pertama menggunakan Isis Proteus untuk rangkaiannya. Kemudian kita menggunakan CodeVision AVR sebagai editor, compiler, kemudian juga sebagai software untuk mendownload ke chipnya dengan bahasa C khusus hardwarenya itu keluarga AVR. Nah, kemudian di sesi berikutnya insyaallah kita akan juga membuat dengan microcontroller kit Arduino. Baik, yang pertama adalah kita desain rangkaian dulu, yaitu seperti ini dengan menggunakan Atmega 16. Kemudian di sini ada rangkaian reset. Kemudian di sini juga ada rangkaian untuk pembangkit clock dengan menggunakan kristal. Baik, langsung saja kita buka, yaitu Isis Proteus. Di sini kita gunakan Isis 7 profesional yang dimana kita install di sistem operasi Windows 10. Jadi dia berjalan di Windows 10 dengan menggunakan Isis 7. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian wilayah kerja kita ini ada di lingkaran biru. Jika ini terpenuhi, tidak muat lagi, juga kita bisa membuat di luar dari biru ini. Kemudian kita men-set posisi, kita bisa mengklikkan di sini. Nah, kemudian bisa zoom in, zoom out, bisa diperbesar, diperkecil dengan menggunakan mouse. Kursor yang di mouse tinggal ditarik saja. Nah, kemudian langkah pertama, apa yang kita inginkan adalah menambah komponen. Nah, di sini untuk menambah komponen kita harus berada di komponen mode. Jadi untuk menambah komponen-komponen apa saja sesuai yang gambar desain kita yang kita inginkan, yaitu kita membutuhkan Atmega 16. Kita membutuhkan Atmega 16, yaitu kita berada dulu di komponen mode, kemudian Pix library. Di sini kita ambil library-nya. Nah, kemudian Atmega 16 itu berada di dalam folder microprocessor IC. Nah, microprocessor IC ini ada subkategorinya lagi. Di sini Atmega 16 itu berada di keluarganya AVR. Nah, keluarga AVR itu banyak lagi. Kita cari di sini Atmega 16. Atmega 16, kemudian oke, lagi loading, coba kita okekan saja. Oke, sudah ada komponen yang telah kita masukkan. Kemudian kita ingin menambah lagi. Jadi ada dua cara sebenarnya.
kalau seandainya kita tidak tahu nama komponennya, kita bisa mencari yaitu dengan kategori-kategori seperti ini. Analog IC, ada kapasitor. Nah, di sini juga telah kita install yaitu library Arduino. Jadi kit Arduino juga sudah kita masukkan di sini. Nah, di video sebelumnya sudah kita jelaskan langkah-langkah bagaimana menginstal Isis Proteus, kemudian CodeVision AVR, kemudian menambahkan library di Isis Proteus. Itu ada di video sebelumnya. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu nama komponen yang akan kita cari, kita bisa mencari di kategori-kategori ini. Nah, kapasitor itu ada yang macam-macam lagi ya kategorinya. Nah, kemudian kita ingin butuh resistor misalnya. Kalau seandainya kita sudah tahu, kita tinggal di search saja di keyword sini, resistor. Nah, resistor itu coba kita cari di sini nih, ada resistor. Nah, di sini karena kita rangkaian logic dan butuh daya cuma kecil, kita tambah saja yang 0,6 watt. Nah, di sini banyak pilihannya lagi. Di sini jelaskan 100K artinya 100 kilo ohm. Kalau 100R ini artinya 100 ohm. 10K berarti 10 kilo ohm, 10 mega ohm, dan banyak lagi ya. Di sini kita coba menggunakan resistor sesuai dengan rangkaian kita tadi, yaitu kita membutuhkan resistor 1 kilo ohm. Jadi kita cari resistor yang 1 kilo ohm. Resistor 1 kilo ohm ya, ini ya 1 kilo ohm kita tambahkan. Nah, jadi sudah ada dua komponen kita, Atmega 16, kemudian resistor 1 kilo ohm. Kemudian kita tambahkan lagi di sini ada kapasitor. Nah, kapasitor ini jenisnya keramik ya, jenis keramik, kapasitor jenis keramik. Coba kita cari di sini, fix from library, ini kapasitor. Kemudian pilih yang keramik ya, keramik. Kemudian keramik di sini coba kita cari resistor yang tadi yang diinginkan adalah resistor 100 mikrofarad 10. Resistor ini resistor 10 mikrofarad 16 volt ya. Resistor yang kita butuhkan 10 mikrofarad 16 volt. Oke. Keramik 10 mikrofarad. Ini nano, ini pico. Satuannya kita ambil cari 10 nano 16 volt. Oke, di sini ya 10 nano. Kemudian sini oh ya, ini kita butuh kapasitor yang punya polaritas. Kapasitor yang punya polaritas, jadi bukan keramik yang ini ya. Kita cari lagi kapasitor yang punya polaritas. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu namanya, kita bisa saja memilih misalnya di sini cap pol, di sini nama ini ya, polaritas itu cap pol. Kapasitor polaritas cap pol.
kita bisa milih. Ya, ini ada cap polarize ya ini. Kita okeykan saja. Kemudian kita butuh lagi yaitu LED. Nah, kita butuh LED. Kemudian di sini kristal juga. LED kristal, kemudian button ya, ada button itu kalau seandainya kita sudah tahu tinggal diklik saja namanya button. Nah, akan muncul sendiri. Kita pilih yang aktif, push button yang aktif. Button, kemudian tadi kita butuhkan button LED ya, kita juga butuh LED. Ambil LED. Nah, LED ini di optoelektronik ya, optoelektronik. Kemudian di sini, nah kita pilih yang, karena kita ingin menganimasikan nantinya on dia akan berwarna, off tanpa warna. Nah, di sini kita pilih yang aktif. Yang aktif kita pilih yang kuning ya, kuning nanti bisa dianimasikan. Oke, kemudian apalagi yang kita butuhkan di sini? Resistor sudah, kristal ya, kita butuh kristal. Ya, ada kristal di sini. Nah, ada kristalnya. Kemudian cara menambahkannya, tinggal kita klik saja komponen yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian kita klik lagi di tempat kerjanya, ini wilayah kerjanya ini. Nah, kemudian bisa kita zoomkan. Nah, seperti ini. Bisa zoom. Nah, kemudian kita ingin membuat pertama rangkaian resetnya. Rangkaian reset seperti ini ya, ini rangkaian reset, ada kapasitor, kemudian diperagakan dengan push button, kemudian ada resistor pull up-nya. Di sini pull up ya, 1K. Nanti kita tambahkan dulu resistor ya, resistor. Nah, di sini horizontal, kita ingin merubah ini, kita ingin putarkan ini ke atas. Itu dengan cara seperti ini, klik kanan, rotate clockwise. Ini ya. Nah, kita bisa merubah, diputar. Ya, kemudian kita tadi butuh kapasitor. Nah, kemudian diparalelkan dengan push button. Nah, sama yang tadi, normalnya ada horizontal. Kalau seandainya kita ingin merubahnya, kita tinggal klik kanan, rotate. Dirotatekan, diputar. Kemudian kita ingin, misalnya kita ingin menghubungkan reset ini ke sini. Ini tinggal klik saja di ujungnya, klik, kemudian langsung kita hubungkan di sini. Nah, klik. Nah, untuk nambah supply-nya, kita harus berada di terminal mode. Nah, di terminal mode ini
itu ada fasilitas power, ground, output, input, kemudian default. Kalau ingin menjumper itu bisa menggunakan default atau input dan output. Nah, untuk supply ada power itu untuk positif, kemudian ground itu untuk negatif. Ya, power. Nah, power ini default ini adalah 5 volt. Jadi kalau misalnya tanpa kita rubah propertinya, default itu adalah 5 volt. Nah, ingin mengubah posisinya, kalau misalnya kita ingin merubah posisi dua komponen ini, kita di blok, kemudian digeser saja. Nah, kalau seandainya kita ingin merubah supply ini menjadi 12 volt misalnya, tinggal kita klik 2 kali di sini properti. Nah, di sini kita bisa buatnya itu misalnya positif 5 volt. Nah, kemudian di sini kita butuh ground ya, sesuai dengan gambar tadi, gambar desain kita. Di bawah ini dia butuh ground. Kemudian berikutnya yaitu mendesain rangkaian pembangkit clock menggunakan 2 buah kapasitor, kemudian 1 buah kristal seperti gambar ini. Yaitu kita ambil kapasitor 2, keramik kapasitor. Kemudian kristal, kemudian di groundkan. Ground itu ambil di terminal mode. Setelah ada power ada ground. Power positif, ini groundnya. Ini XTL1. Nah, kemudian nilai ini juga bisa kita rubah. Nilai kristal ini misalnya yaitu kita menggunakan frekuensi defaultnya 1 mega, kita buat 16 MHz. Nilai maksimal Atmega 16 ini bekerja pada frekuensi maksimal 16 MHz. Kemudian di sini (22 nanofarad), keramiknya 22 nanofarad. Ya, ini kita rubah kapasitansinya menjadi 22. Juga dirubah menjadi 22. Nah, yang ini tadi yaitu 10 mikrofarad. Nah, 10 mikrofarad itu kalau N itu nano, kalau mikro yaitu U, 10 mikrofarad. Oke, sudah jadi pembangkit clock, kemudian rangkaian reset. Nah, kemudian kita ingin, contohnya misal kita ingin menambahkan 1 buah output, yaitu LED. Buah output LED dengan active high, misalnya kita tambahkan resistor,
Nah, kalau kita ingin merubah horizontal vertikal, klik kanan, kemudian rotate clockwise. Tambahkan ground. Nah, misalnya kita ingin mengcopy rangkaian yang sama, misalnya R dengan LED ini sama, posisinya sama. Kemudian kita ingin mengcopy-nya. Trik mengcopy-nya itu bukan copy paste seperti ini, copy misalnya kita blok, kita copy to clipboard, bukan, tapi adalah block copy. Kalau block copy ini nanti namanya ini juga secara otomatis akan berubah. Misalnya R2 nanti berikutnya menjadi R3. LED ini yang awalnya namanya D1 bisa berubah nanti secara otomatis bisa menjadi D2 atau nama lain yang belum digunakan. Misalnya kita ingin mengcopy ini, misalnya LED dan R ini di blok saja, kemudian blok copy. Ya, blok copy. Nah, R ini secara otomatis akan berubah R2, R3, R4 dan R5. LED juga berubah D1, D2, D3, D4, D5. Atau mungkin kita ingin mengkopikan ke empat-empatnya ini. Kita jadikan, yaitu cara mengkopinya yaitu dengan blok copy. Ini tinggal kita hubungkan saja. Ini dikamenkan. Kita buat dia aktif high semuanya. Ya, kita hubungkan ke port C semuanya, Oke, langsung hubungkan ke port C semuanya. Oke, sudah jadi. Kemudian kalau seandainya kita ingin membuat ini lebih rapi dan ingin memisahkan, misalnya rangkaian resetnya sendiri kita ingin menggunakan jumper saja, atau mungkin di rangkaian clock, pembangkit clock ini sendiri itu ada fasilitas jumper. Nah, contoh ini kita buang terlebih dahulu. Kemudian sini ada default. Nah, default ini bisa kita manfaatkan untuk jumper. Kalau seandainya rangkaiannya banyak, nanti ini bisa kita pisahkan dengan di tempat sendiri. Dengan catatan cara menjumpernya itu kita gunakan default saja. Kita rotate-kan. Nah, kemudian cara menjumper ini kita berikan namanya yang sama. Misalnya di sini kita berikan namanya RST misalnya. Nah, di sini juga klik 2 kali, kita berikan juga namanya RST. Nah, ini artinya dia terhubung antara ini dengan ini, dijumperkan. Agar apa? Agar nanti biar tidak banyak yang di sini dan ini bisa kita tarik ke tempat yang lain.
seperti ini. Atau mungkin yang ini kita buat jumpernya. Kita jumperkan saja biar tidak banyak di sini. Kita tambah default. Harus pasang-pasangan dan namanya harus sama. Nah, misalnya kita ingin menghubungkan yang jumper satu ini ke jumper ini, kita berikan namanya. Misalnya di sini XTL1. Ini juga harus XTL1. Kemudian yang ini XTL2. Ini juga XTL2. Nah, ini bisa kita pindahkan ke tempat yang lain. Dan IO ini misalnya kita bisa gunakan untuk yang lain, dan ini adalah terpisah. Kemudian coba kita bagaimana mensimulasikan. Kita contohkan mensimulasikan satu LED sini saja, yaitu bagaimana cara menggunakan satu lagi software namanya CodeVision AVR ini. CodeVision AVR adalah salah satu software yang digunakan untuk sebagai compiler, sebagai editing, juga sebagai bisa digunakan untuk mengupload program ke chip, program ke chip microcontrollernya, yaitu CodeVision AVR. Nah, CodeVision AVR ini bahasa yang digunakan adalah bahasa C khusus untuk AVR family, microcontroller family, artinya untuk keluarga AVR. Nah, yang pertama yaitu adalah jika seperti ini blank, dokumen projectnya blank. Kalau memang ada project, kita closekan saja dari sini. Kalau memang ada project, kita closekan saja. Kita close kalau ada projectnya. Oke, kalau memang ada project yang lain, ini silakan di close terlebih dahulu. Kemudian kita buat project baru, new project. Nah, di sini ada pertanyaan apakah menggunakan wizard atau tidak. Wizard itu secara visual ya, jadi kita men-set konfigurasi dan setting itu secara visual. Nah, ya oke, kita menggunakan wizard. Kemudian di sini dipilih chipnya. Kita tadi menggunakan Atmega 16. Di defaultnya ini biarkan saja di oke. Nah, ini tampilan wizardnya seperti ini. Mungkin di software yang di bawah ini atau di atasnya ini berbeda versi, mungkin sedikit berbeda tampilannya, namun prinsipnya sama. Dia punya nanti di sini ada wizard utility-nya, ada port untuk men-set port. Nanti tampilan apanya sedikit berbeda. Kalau mungkin yang versi sebelumnya tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Yang sebelumnya, versi sebelumnya. Kalau saya ini versi 3, ini tampilannya seperti ini. Oke, yang pertama itu kita set dulu chip. Chip ini Atmega 16. Kemudian tadi clock yang kita gunakan adalah 16 MHz. Kemudian tadi kita misalnya ingin menjadikan bahwa di PC ini atau port C ini dia sebagai output semuanya. Berarti port C dia sebagai output semuanya. Oke. Kemudian kita tidak ada menggunakan yang lain, cuma ini saja mendefinisikan saja bahwa port C itu dia sebagai output. Ya, kemudian cara menyimpannya generate, save, and exit. Nah, kemudian di sini nanti ya ada 3 file yang akan diminta, .project, .c, kemudian satu lagi
apa ya namanya, yang satu lagi. Jadi intinya ada 3 file nanti yang diminta, dan namanya harus sama, tidak boleh pakai spasi. Namanya harus sama, tidak boleh pakai spasi. Kemudian silakan dipilih, diarahkan lokasi penyimpanan. Lokasi penyimpanan di sini saya buatkan saja, punya saya contohkan di sini. Ini buat program microcontroller CodeVision AVR. Ya, saya buat di sini. CodeVision AVR. Nah, saya buatkan nama di sini, nama filenya harus sama ya. Saya contohkan di sini latihan 1. Saya copy saja. Sama. .project juga sama. Satu lagi yang diminta filenya .cvp. Ada 3 file ya, berarti .c, .project, .cvp. Oke, namanya juga sama. Nah, sudah jadi. Perhatikan. Jadi ini coba perhatikan di sini. Oke. Kemudian kita contohkan, misalnya kita ingin mengaktifkan LED yang ada di PC 0. Kita berikan logika high misalnya. Kita tinggal buatkan saja di sini, di dalam looping ini, while ini dalam looping ini kita buat misalnya berikan logika high di port C0. Berarti port C.0 sama dengan berikan logika 1. Oke. Kemudian kita buat dia berkedip misalnya, buat dia berkedip. Kita tambah library delay.h. Kita tambahkan library delay ya. Kemudian di sini coba kita loopingkan dia on off ya, panggil delay microsecond, berikan saja 100. Kemudian di off kan. Kita berikan juga delaynya 100. Jadi on-nya 100, off-nya juga 100. Delaynya 100 maksudnya. Oke, kemudian setelah itu, kalau seandainya kita ingin mengupload di chipnya, kalau kita ingin mengupload di chipnya, yaitu kita setting dulu, setting programmer. Nah, ini disetting sesuaikan dengan botnya, bot AVR-nya. Jenisnya jenis apa? Kemudian biasanya menggunakan AVR Atmel. Ini macam-macam botnya ya. Nah, kalau kita di simulasi ini kita tidak ya, kalau di AVR mungkin di sini. Nah, ini bot rate-nya sesuaikan nanti ya, disesuaikan dengan yang ada di di botnya. Nah, ini alamat COM-nya, portnya ini kalau memang sudah terhubung ke hardware-nya, itu akan terinstall nanti ini COM 1, COM 2 atau COM berapa nantinya. Sesuaikan. Ini kalau seandainya kita ingin mengupload program di chipnya. Namun kalau di simulasi ini tidak perlu kita set. Oke. Kemudian berikutnya, setelah agar dia proses compile sekaligus di-download program ke chipnya, yaitu perlu juga kita set project. Ini diokekan saja project configure. Project configure, kemudian di after build. Kemudian di sini program chip. Nah, di sini
actionnya after program chip. Kalau seandainya kita ingin mengupload program di chip, kalau seandainya kita menggunakan hardware yang sesungguhnya, mengimplementasikan ke peralatan sesungguhnya. Namun di sini kita tidak menggunakan peralatan, jika kita lakukan simulasi dulu di ISIS Proteus. Ini perlu di set nantinya. Oke, ini kita cancelkan saja karena ini memang kalau disimulasi tidak diperlukan. Nah, kemudian setelah itu coba kita compile, yaitu dengan menekan build all project, atau di sini ada build project, atau di sini tool di project nih build all, Ctrl F9. Jadi ada dua, build all atau dengan simbol seperti ini, di luar juga sudah ada, atau dengan menekan Ctrl F9. Oke, di sini dijelaskan tidak ada error, kemudian tidak ada warning. Warning ini mungkin ada variabel yang kita deklarasikan tetapi tidak kita gunakan. Kemudian kita coba misalnya error ya. Kita coba di sini ketik coba error. Bagaimana cara memeriksanya? Coba kita compile. Ulang. Nah, di sini ada satu error. Dijelaskan di sini ada satu error. Di mana errornya? Bisa kita lihat nanti di sini error, kita klik. Nah, bahwa di sini ada di baris ini ada yang error yang tidak bisa di-compile. Tinggal kita buangkan saja atau mungkin kita perbaiki kalau seandainya nantinya kita terdapat kesalahan di baris-baris tertentu. Nah, kita ulangi lagi. Oke. Nah, kemudian berikutnya bagaimana cara kita menanamkan, ingin menjalankan di chip ini. Kita tanamkan tadi instruksi atau program yang telah kita buat tadi, kita tanamkan di sini. Karena microcontroller ini adalah sebuah mesin. Mesin itu hanya mengerti dengan hanya bahasa mesin. Sementara kita tadi bahasanya itu adalah bahasa C. Jadi tetap di-compile. Jadi proses tadi itu adalah meng-compile, merubah dari bahasa C ini menjadi bahasa mesin. Nah, hasil compile-nya mana? Ini kita lihat di mana kita nyimpannya tadi. Kita nyimpannya tadi. Ini saya buatkan di sini ya. Nah, itu ada di debug, kemudian ambil file .exe-nya. Jadi .hex ini yang akan kita tanamkan di chipnya. Oke, kalau kita coba buka, nah inilah hasil compile. Hasil compile tadi ini. Nah, ini ya kode yang akan kita tanamkan ke chip microcontroller. Karena microcontroller itu mengerti bahasa mesin. Inilah adalah bahasa mesin hasil compile tadi. Jika tidak ada error, inilah hasilnya. Nah, ini coba kita tanamkan ke microcontroller. Nah, kalau kita proses ke implementasi tadi ke peralatan sesungguhnya, kita perlu men-setting ini, pilih boardnya, pilih COM-nya, kemudian ada yang perlu di-set tadi. Tapi kalau kita simulasi, kita cukup perlu tahu alamat lokasi file yang sudah di-compile, file .hex-nya tadi. Oke, kita pindah ke simulasinya. Nah, simulasinya ini bagaimana cara kita menanamkan di sini? Karena kita di simulasi, kita cukup diklik saja, klik 2 kali. Nah, di sini program file ini diarahkan kemana file tadi? File hasil yang compiler tadi. Saya nyimpannya di sini di di sini nyimpannya, kemudian di sini. Nah, sebenarnya ada 2 file yang bisa kita embed, kita tanamkan di situ. .cof juga bisa, atau .hex. Ya, tadi .hex exe-nya. Oke, kita oke kan? Nah, setelah kita oke kan, coba kita jalankan dengan menekan tombol play yang di bawah. Oke, ini hasil tadi ya. Oke, ini redup. Kenapa redup? Kita menggunakan R-nya 1 kilo. Ya, 1 kilo ya kecil lah jadinya. Kecil dapat arus yang di sini. Maka ini kita buat bukan 1 kilo tapi 100 ohm ya. Kita salah letak tadi nilainya. Dan nilai ini bisa kita rubah.
bisa kita rubah dengan klik 2 kali. Ini 1K menjadi kita buat 100R. 100R. Oke, coba kita jalankan lagi. Oke ya, sudah terang. Oke, 100 on, 1 detik on. Maaf, 100 milisecond itu on, 100 milisecond itu off. Oke, inilah hasil simulasi. Jadi memang salah satu kelebihan dari teknologi microcontroller itu adalah tersedianya software simulasi yang bisa kita jalankan sebelum kita implementasikan ke peralatan sesungguhnya. Ya, sekian simulasi menggunakan CodeVision AVR dan Isis Proteus. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan diberi komentar jika memang tidak mengerti. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.